Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Kelas 10 TI 2. Pada hari ini rencananya memang saya ingin melaksanakan Google Meet dengan kalian berkenaan dengan beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang materi dan juga kegiatan pembelajaran bahasa Inggris online di semester 1. Namun karena saya ada kegiatan lain, yakni membimbing kelas 12 dalam kegiatan kunjungan industri online dengan PT Otsuka Pocari Sweat, dan di jam yang sama dengan pembelajaran kalian, maka saya buatkan video tutorial ini ataupun petunjuk pelaksanaan English online learning kita. Ya, perkenalkan, let me introduce first. My name is Bu Ika Puji Rahayu. Just call me Bu Ika. Dan saya adalah pengajar kalian, pengajar bahasa Inggris kalian setahun ke depan. Oke, pertama saya ingin menyampaikan tentang materi ya. Materi bahasa Inggris kita di semester 1 itu ada 6. Pertama adalah introducing oneself. Nah, di sini adalah memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain. Nah, ini sudah kita pelajari sebenarnya di awal-awal kalian SD atau mungkin juga di SMP kalian sudah mempelajarinya. Nah, but now we are going to remind you, atau mengingatkan kalian atau mereview sedikit bagaimana caranya kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Ya, pastinya di sini yang harus kamu perhatikan adalah informasi apa saja that you have to tell to someone else in introducing yourself. Nah, itu kita akan pelajarinya selama 3-4 kali pertemuan ya. Kemudian materi yang kedua adalah expression of congratulating. Ya, pernah mengucapkan congratulation. Nah, itu adalah ungkapan congratulating atau mengucapkan selamat. Nah, bagaimana caranya kita mengucapkan selamat? Apakah hanya cukup congratulations saja? Nah, pasti ada embel-embelnya di belakang. Nah, itu kita akan pelajarinya di materi kedua di semester ini sekitar bulan Agustus nanti. And then the next material is expression of showing intention or care. Pastinya kita harus peka terhadap lingkungan kita, di mana kita terkadang harus menunjukkan show our intention. Intention itu adalah perhatian, atau care itu adalah juga perhatian kepada orang lain yang mungkin membutuhkan atau mungkin sedih atau mungkin dia punya masalah, dan bagaimana kita itu peka terhadap apa yang mereka rasakan. Nah, itu kita mengungkapkan dalam bentuk yang namanya showing intention. Seperti apa contohnya nanti kita akan pelajarinya di awal bulan September. Kemudian materi yang keempat adalah we are going to discuss about descriptive text. Ya, in Indonesian language kita juga mempelajari tentang teks deskriptif. Teks deskriptif itu adalah tujuannya ya mendescribe atau menjelaskan soal menggambarkan things atau benda-benda di sekitar kita, atau mungkin juga place ya, your favorite place, seperti apa kamu gambarkan, atau mungkin juga someone. Nah, kita akan menggambarkan 3 hal tersebut ya. And then the fifth materials is announcement. Announcement adalah pengumuman ya, pengumuman yang pernah kamu dengar atau mungkin yang kamu baca in English. Nah, ini adalah tujuannya adalah memahami pengumuman dalam bahasa Inggris baik secara lisan maupun secara tertulis. And the last materials adalah song. Song adalah lagu bahasa Inggris. Nah, di sini bukan kita menyanyikan lagu, tapi kita ingin memahami lirik lagu dalam bahasa Inggris ya. Itulah materi-materi yang akan kita bahas pada semester 1. Nah, untuk awal-awal kita masih pembelajaran online, dan kita menggunakan Google Class. Jadi saya harapkan Google Class-nya tetap aktif terus, tidak ada yang error ya. Oke,
There are some rules in joining our English online learning. Pertama adalah all the materials, semua materi will be uploaded, akan saya upload di Google Classroom. Tidak ada yang saya upload di WA group. Jadi semuanya I will share the material in Google Class. Ya, so you can check and recheck many times the material. Kamu bisa merecek kembali, kamu bisa mengecek kembali, membaca kembali materi itu berkali-kali, karena memang Google Class itu bisa kamu akses penuhnya. And in your Google Class, please use your own identity. Gunakan nama sesuai dengan absensinya. Jangan menggunakan nama samaran atau menggunakan nama bekennya. Begitu juga dengan Google account-nya. Jangan sering mengganti-ganti Google account, karena itu akan berhubungan juga dengan Google Class kalian, ya. Jadi kita berusaha untuk konsisten terhadap akun kita dan juga nomor HP kita, itu pasti harus konsisten terus. Oke. Next, the materials yang saya share di Google Classroom itu bisa dalam bentuk video. Nah, video di sini bisa saya ambilkan dari YouTube, ya, dimana saya minta pada waktu saya share video sebagai bahan pembelajaran kita, tolong videonya ditonton dari awal sampai akhir, jangan diputus-putus, jangan dilompat-lompat, sehingga you will not miss the information di situ. Kamu tidak akan ketinggalan informasi, kamu tidak akan ketinggalan penjelasan yang ada dalam video tersebut, ya. Kemudian selain video akan saya share juga PDF. Nah, kalau dalam PDF ini ya, berarti kamu harus membacanya. Nah, membacanya itu di sini karena PDF-nya itu nanti juga materinya semua saya share dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, berarti kalau kalian tidak mengerti artinya, you have to take a look on your English dictionary. Jadi kamu harus ambil English dictionary-nya, cari artinya di situ. Ya, atau mungkin juga dalam bentuk e-book atau electronic book, ya. Untuk exercises atau latihan soal atau kuis atau ulangan harian akan saya bentuk dalam quizzes, Kahoot, atau mungkin juga yang simple adalah Google Form. Ya, ini sudah familiar sekali dengan kalian ya, Google Form. Jadi saya harapkan kalian bisa mengadaptasi diri kalian sendiri untuk pembelajaran bahasa Inggris online ini. Ya. Di beberapa kesempatan, in some occasion, satu Google Form yang saya share itu sudah terdiri dari students attendance list atau kehadiran. Nah, itu ada daftar hadirnya, kemudian materialnya juga sudah saya sebutkan di sana. Berikut juga dengan exercise-nya. Nanti saya akan beri contohnya ya, cara pengerjaannya. Nah, yang penting lagi adalah semua assignment adalah tugas. The assignment should be submitted in Google Class. Jadi semua tugas tolong disubmit atau di-collect atau dikumpulkan di Google Class, ya, atau di Google Form yang sudah saya sediakan. Ya, di Google Class itu kan nanti saya sediakan Google Form pengumpulan tugas, atau kalau di Google Class juga ada di kolom komentar, ya. Jadi kalau seandainya saya minta kalian untuk menuliskan atau mengarang atau membuat paragraf deskriptif, begitu kamu tuliskan di selembar kertas, tolong tuliskan yang rapi, kemudian nanti jawabannya difoto, ya. Nah, foto itu yang akan kamu upload di Google Class atau di kolom komentar biasanya. Kalau terlalu besar filenya, kamu bisa screenshot fotonya. Jadi jangan kumpulkan fotonya, tapi kamu kumpulkan screenshotnya, ya. Kemudian kamu kumpulkan di kolom komentar. Jelas ya? So, tidak ada yang submit the assignment via WhatsApp. Jadi tidak ada yang mengumpulkan tugas melalui WA. Semuanya di Google Class. Terakhir adalah please submit the assignment before the due date. Nah, setiap pengerjaan itu biasanya saya berikan waktu 1 minggu sampai menjelang pertemuan yang akan datang. Nah, saya harapkan pengumpulannya itu bisa sebelumnya. Kalau memang kita ketemunya itu adalah hari Rabu, berarti biasanya due date-nya adalah hari Selasa malam. Nah, before Selasa malam atau before
jujur itu saya harapkan kamu sudah mengumpulkannya di Google Class itu, atau paling tidak ya at least Tuesday jam sekian sudah kamu kumpulkan. Jadi tidak ada yang namanya terlambat ya. Itu untuk beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan pembelajaran bahasa Inggris online-nya. Oke, kalau sudah di sini saya akan tunjukkan ya. Ini adalah Google Class kalian. Nanti jam 10 kalian akan saya sudah merilis video untuk kalian, video pembelajaran ya tentang introduction oneself. Yaps. Di sana ada 3 video. Ini basic introduction, ada self introduction, ada how to introduce yourself. Nah, tolong di sini watch attentively, artinya adalah tonton ketiga-tiganya dari awal sampai akhir. Take a note, itulah catat bagian-bagian penting atau informasi penting yang ada dalam video tersebut. Kalau tidak mengerti, silakan kamu look up your English dictionary. Seperti itu. Ya, ini hanya menonton video. Selanjutnya, inilah tugas yang harus kamu selesaikan sampai menjelang pertemuan yang akan datang. Ya, ini sudah saya upload lagi video yang tadi pertama ya. Ada sebuah percakapan di mana inilah contoh dari yang namanya introduction ourselves ya. Ini pendek sekali percakapannya. Silakan watch the video once again and then write all the statement. Tuliskan semua statement, semua perkataan, dan semua pertanyaan yang kamu temukan di video. Translate apapun yang kamu tuliskan tadi ke dalam bahasa Indonesia. Silakan ditulis jawaban kamu itu in a piece of paper, di selembar kertas, ya baik bahasa Inggrisnya maupun bahasa Indonesianya. Kemudian foto your answer and then submit the photo or put a screenshot in the comment column. Jadi kamu bisa submit fotonya atau mungkin screenshotnya ya, seperti itu di kolom komentar di bawahnya ini, di bawah tugas tersebut ya. And then next, nanti jam 11 I will release the next assignment for you. Ini adalah contoh Google Form yang dalamnya sudah ada kehadirannya. Nah, kita lihat contohnya, lihat ya. Oke. Nah, ini Google Form, silakan nanti dibuka, open the Google Form and please fill in your email, your name, your class, and your students attendance number. Itu sebagai kehadiran kalian ya. Contoh ini pakai namanya Bu Ika saja dulu. Oke, Ika. gmail.com and then your name, contoh Ika. Oke. 10 information and technology to number 1, for example. Please click next. Yaps. There are 2 videos yang sudah saya upload sebelumnya. Tadi itu jam 10 tadi saya upload lagi di sini. Mungkin kalian sudah lupa atau mungkin kalian tidak ingat. Nah, kamu bisa menontonnya kembali. Ingat, menontonnya dari awal sampai akhir, tidak ada yang dilompat-lompat. 2 video itu digunakan sebagai dasar to answer some questions di bawah ini. Ya, silakan dijawab. Contohnya seperti ini. Nanti jawab yang benar ya. Ini harus saya isi dulu untuk melangkah pada next paper ya. Atau nah, seperti ini dijawab. Kalau nggak tahu pertanyaannya ini artinya apa ya, silakan diartikan dulu ya. Yang penting jangan kamu terburu-buru mengumpulkan, karena kalau sudah dikumpulkan kamu nggak akan bisa membuka kembali. Jadi kamu bisa mencatatnya dulu di buku kalian, mengartikannya, kemudian dijawab ya. Oke,
jawab seperti itu. Okay, this one, and then click next. Okay, biasanya in Google Classroom saya berikan ini ya, reflection. Reflection itu adalah merefleksi seberapa besar atau seberapa jauh kamu mengerti tentang materi ini. Silakan nanti dibaca pertanyaannya, pernyataannya. I understand why we learn about this material. Saya mengerti mengapa saya mempelajari materi ini. Seberapa mengertikah kamu bisa merank sendiri atau menilai sendiri kemampuan kalian. Oh ya, saya mengertinya. Nah, kamu bisa pilih nomor 10. Atau saya agak mengerti, kamu bisa pilih 5 ataupun 6. Ya. Ini untuk menilai dirimu sendiri, namanya reflection. Ya, sampai terakhir baru di submit. Begitu ya anak-anak. Gimana? Sudah mengerti?